anak-anak sekolah minggu semuanya? Selamat pagi dan shalom. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih ada sukacita? Pasti ibu guru yakin bahwa walaupun kita di rumah masing-masing, tapi tetap kita bersukacita, tetap kita berbahagia sebagai anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sampai saat ini corona masih mewabah seluruh dunia. Ibu guru coba lihat, ibu guru pakai masker 2 lagi karena ibu guru takut jangan sampai kalau saya kena corona, kasihan orang di rumah capek merawat saya. Karena itu saya himbau kepada anak-anak aku sekalian tetap pakai masker. Saya percaya anak-anak sekalian, kalau papa dan mama lupa pakai masker, kalau adik-adik dan kakak lupa pakai masker, silahkan anak-anak mengingatkan ya. Nah, sebagai anak Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan sungguh-sungguh selalu mengasihi kita. Karena itu, mari anak-anak sekalian, kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Allahku Bapakku, aku datang menyembah kepadamu. Allahku Bapakku, aku datang menyembah. Kasih-Mu padaku sungguh indah selamanya. Ayo kita ulang sekali lagi bersuara ya. Allahku Bapakku, aku datang menyembah. Kasih-Mu padaku sungguh indah selamanya. Masih dalam posisi berdiri, mari kita berdoa. Kiranya ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan anak-anak duduk semua ya. Oke. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Damaris. Karena itu, mari kita mengangkat pujian lagi. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita ulangi sekali lagi. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu yang akan kami pakai di dalam kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Silahkan Ibu Damaris membawakan firman Tuhan. Ya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Senang sekali kita berjumpa lagi walaupun
tidak tatap muka, namun kasih Tuhan selalu mempersatukan kita di dalam memuji, membesarkan nama Tuhan. Teristimewa kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Nah, anak-anak tentu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang bagaimana cerita-cerita Alkitab yang akan kita dengarkan bersama. Baik anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah mendengarkan bagaimana Tuhan membelah Sungai Yordan itu yang dilalui oleh bangsa Israel, dan mereka sangat senang sekali karena Sungai Yordan yang sudah terbelah itu ternyata kering, mereka lewati sampai ke seberang dan selamat, ya, sehingga mereka sangat bergembira. Nah, itu adalah keajaiban Tuhan yang diperlihatkan kepada mereka. Lalu mereka orang-orang Kanaan sangat takut melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kita akan masuk lanjutan dari cerita kita minggu lalu, di mana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah dilakukannya, bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua untuk membuat pisau dari batu untuk menyunatkan anak-anak laki-laki. Nah, kemudian firman-Nya kepada Yosua lagi bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua, "Ketahuilah, aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja-raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Karena itu Tuhan melihat anak-anak bangsa Israel ini yang sudah sampai ke sana untuk mendengarkan cerita ini tentang tabut perjanjian Tuhan. Kita dengarkan melalui, kita perhatikan dan kita melihat melalui video yang telah disiapkan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Nadia kekasih Tuhan, ya, kita sudah melihat tadi cerita bagaimana jalan cerita tabut perjanjian yang diusung oleh 7 orang dengan sangkakala, ya. Nah, Tuhan mengasihi Rahab. Siapa Rahab itu? Dia adalah perempuan sundal, perempuan yang sebenarnya tidak baik kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi dia karena justru Rahab inilah perempuan yang sudah menolong tadi kedua orang pengintai yang telah diutus. Nah, bagaimana dalam cerita ini? Yaitu keselamatan itu hanya asalnya dari Tuhan. Nah, anak-anak tahu bahwa keselamatan itu kita peroleh jika kita melakukan kehendaknya, ya. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, berbuat apa yang diperintahkan Tuhan, pasti kita akan selamat. Sebagaimana juga Yosua di dalam cerita kita tadi ini, ya. Sebagai anak sekolah minggu, bagaimana kita mengikuti kehendak Allah itu? Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kita biasa melakukan kesalahan, kita katakan tidak ada orang di samping kiri sana ya yang lihat, tidak ada yang lihat. Padahal Tuhan Maha mengetahui. Tuhan melihat semua ke bawah, ya. Apa yang kita lakukan? Karena itu, hendaklah kita juga mau melakukan perbuatan. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Ketidaktaatan. Tuhan menuntut ketaatan kita kepada Tuhan. Apa ketaatan yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Ya? Tuhan ingin kalau anak sekolah minggu, anak madya melakukan kehendaknya itu dengan belajar taat dan patuh. Jadi anak-anak, apa yang dikehendaki Tuhan, berbuat yang baik. Kita selalu dengar-dengaran, ya, melakukan kehendaknya itu juga belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita sekarang belajar melalui online, tetapi jika ada pekerjaan-pekerjaan yang kita, soal-soal yang kita harus kerjakan, kita harus jawab dengan baik. Karena jika kita tidak menjawabnya atau salah, apa hukumannya? Kita juga akan tidak mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Nah, anak-anak, jangankan kita belajar di rumah, di sekolah saja dengan tatap muka dengan guru, kita masih pusing untuk belajar. Tetapi dengan masa seperti ini, pandemi, di mana-mana ada virus yang merongrong kita. Nah, kita dituntut untuk belajar sungguh-sungguh, diam di rumah, belajar melakukan kehendaknya. Kalau kita rajin belajar, kita berbuat yang baik, maka Tuhan Maha Pengampun, ya. Kalau kita sudah membuat kesalahan, baiklah kita jujur untuk mengatakannya, memohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan menuntut, hormatilah Tuhan.
supaya dia juga menyayangi Tuhan. Menyayangi orang tua sama dengan menyayangi Tuhan juga. Apa yang dikehendaki Tuhan itu. Olehnya, karena itu kita harus jujur, kita mengakui segala kesalahan, perbuatan yang kita lakukan, memohon pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuni. Tuhan menuntun kita untuk belajar taat pada kehendaknya. Nah, anak-anak sekolah minggu, dan judul cerita kita pada saat ini, Tuhan menuntut ketaatan. Tuhan menuntut ketaatan. Yosua 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari anak-anak sekolah minggu kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan. Yosua kita mulai dari pasal 15 sampai ayat 27 saja ya. Pasal 15, Keluaran 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetapi hidup ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedangkan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua.
Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi anak-anak nanti membacanya mulai dari ayat 1 ya. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Guru Damaris. Saya mau bertanya, jangan-jangan kalau ada di antara anak-anak sekolah minggu yang sementara tadi Ibu Guru bercerita, lalu dia pegang HP, lalu dia mondar-mandir ke sana kemari, dia tidak duduk dengan tenang. Saya mau tanya, tadi Ibu Guru membaca apa? Perjanjian Lama. Ada tokoh yang disebut di situ siapa? Yosua. Ya, Yosua berhasil apapun perintah Tuhan karena dia taat, karena dia setia. Nah, anak-anak sekalian, saya mau mengingatkan kembali kepada kita yang masih ada di pelepuk mata kita. Coba kita lihat Gracia Poli Apriani mengikuti Olimpiade baru-baru ini ya. Ini masih hangat-hangat ini. Masih ada di koran, masih ada di majalah, masih ada di televisi, itu selalu dipuji-puji, selalu diangkat-angkat. Bahkan presiden memberikan apresiasi, memberikan hadiah masing-masing 5 miliar satu orang. Ditambah dengan Gracia dari Manado diberikan rumah mewah oleh gubernur di sana. Begitupun Apriani diberikan rumah mewah tipe 60 atau tipe 70 dengan seharga 500-an juta, dengan hewan diberikan di Sulawesi Tenggara. Jadi kita bangga bersama. Dan itu Apriani bersama dengan Gracia, dia meraih emas oleh karena ketekunannya, oleh karena ketaatannya untuk latihan, dan dia selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan. Dia mendengarkan pelatihnya, oh pukul begini, oh pukul begini, supaya lawan susah untuk membalikan. Itu karena kesetiaan, itu karena dengar-dengaran kepada pelatihnya. Apakah kita tidak bangga? Pasti kita bangga, kita orang Indonesia, karena Gracia, karena Apriani adalah sama-sama kita orang Indonesia, orang Sulawesi lagi. Coba kita lihat itu, ya, karena ketekunannya. Di mana bendera merah putih, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Jepang sana yang pernah memerintah bangsa Indonesia. Tapi itu adik-adik belum lahir, ini hanya kita baca di dalam sejarah ya. Oke, karena itu kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan kidung ceria 284, sabdamu suaramu ingin selalu kudengar. Suaramu ingin selalu ku dengar, ajarlah, tolonglah, ku lakukan yang benar. Kita ulang sekali lagi. Sabdamu, suara
sabarlah, tolonglah ku lakukan yang benar. Ya, sebelum kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kasih-Nya, atas segala rahmat-Nya untuk kita, Ibu Guru mau membacakan ayat untuk pengantar di dalam kita membawa persembahan, yaitu 1 Tawarik pasal 29 ayat 14b yang berkata, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ingat ya, 1 Tawarik pasal 29 ayat 14b. Mari kita memuji Tuhan. Aku bawa dan aku berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ibu Guru Damaris akan membawa kita di dalam doa syafaat. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Madya yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, baik itu yang di rumah belajar ataupun di dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dengan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepada Bapa di sorga atas kasih dan tuntunan Tuhan di dalam mempersiapkan hari yang kudus ini bagi kami selaku anak sekolah minggu dan juga anak-anak Madya. Terima kasih Tuhan sudah menyempatkan anak-anak-Mu untuk beribadah walaupun di rumah saja, namun begitu hikmat mereka mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka. Tuhan senantiasa datang untuk melawat mereka di dalam keberadaan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih mereka sudah diperdengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu di mana menceritakan tentang Yeriko yang runtuh. Namun kasih Tuhan akan menuntun anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, yang setia, dengar-dengaran serta takut akan Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan di dalam berbagai kegiatan mereka, baik itu di rumah atau di luar rumah atau di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan tuntun berkati mereka sehingga mereka tetap dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan, mereka tetap bersandar dan berserah hanya kepadamu saja. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan di dalam belajar di rumah melalui live streaming ini, melalui online. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Apapun yang diberikan dalam pekerjaan sekolah, mereka dapat lakukan itu dengan baik sehingga mendapatkan juga hasil yang baik bagi mereka. Nah, juga anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti kegiatan-kegiatan lain di rumah, menolong, membantu orang tua, Tuhan juga tuntun berkati. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang prima sehingga hari lepas hari mereka boleh bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Mereka selalu taat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan semuanya itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa akan anak-anak-Mu yang mungkin ada yang terbaring di rumah sakit atau di rumah-rumah. Tuhan, mari Engkau melawat mereka, Tuhan jamah mereka, dan memberkati segala usaha upaya yang dilakukan keluarga, para medis, dokter, berkati makanan, minuman, bahkan obat yang dikonsumsi untuk mendatangkan kesembuhan yang hanya daripada kuasa-Mu. Tuhan, kiranya memberkati anak-anak-Mu yang lain, dijauhkan juga dari sakit penyakit, khususnya
penyakit COVID yang masih melanda muka bumi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong membungkus kami dengan kuasa darah kudus-Mu, sehingga kami tetap kuat dan sehat semua di rumah. Dimanapun Tuhan, Tuhan tetap menopang kami. Bapa di sorga, ajar kami selalu anak-anak untuk dengar-dengaran kepada orang tua, melakukan yang baik menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan tanda ungkapan syukur mereka. Mari Tuhan Engkau berkati itu agar dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami Peniel Perumnas. Terima kasih Bapa, berkat yang masih ada pada orang tua kami sehingga dapat digunakan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Bapa, ajar kami selalu untuk bersyukur kepadamu atas segala karunia berkat-berkat-Mu. Berkati Bapak Ibu guru sekolah minggu juga dimanapun mereka berada. Kasihani mereka juga Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga mereka dengan tekun, dengan sukacita juga dapat melayani kami selaku anak-anak sekolah minggu, bahkan anak-anak madya. Bapa di sorga, berkati juga gembala sidang jemaat kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta di jemaat kami, bahkan seluruh pengurus OIG, para majelis, kiranya semuanya boleh melakukan kehendak-Mu, melakukan pelayanan dengan baik, dengan sukacita, dan semuanya itu demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan cerai dari tempat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan jaga kami di dalam kami beristirahat sebentar malam, dan kami dibangunkan esok pagi dengan tubuh penuh keberkatan untuk tugas dan pekerjaan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunkan salah dosa kami, Tuhan dengar doa kami di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat pujian lagi di dalam Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta engkau sampai seterusnya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Ia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, tidak lupa Ibu Guru menyampaikan salam untuk Papa dan Mama, salam untuk adik-adik dan kakak-kakak, salam Ibu Guru Damaris, salam Bapak Guru Hesron yang selalu setia di dalam menemani kita, salam Ketua PPGT Bapak Guru
Michael Owen, dan salam Bapak Guru Eldad. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Dadah.